harus keadilan yang nomor satu didahulukan. Nah, itu bikin orang terus tidak memaafkan. Salah ya harus dihukum. Itu tadi cuma kepleset ngomong kok Pak, tidak bisa. Buktinya rekamannya ada, dia salah, harus dihukum. Nah, itu paradigma adil yang dipilih. Terus ada yang terakhir, yang menganggap bahwa tidak, memaafkan itu tidak alamiah. Manusia itu secara insting itu kompetitif, saling bersaing. Jadi secara alami orang itu ya saling tabrakan, saling bertentangan. Jadi kalau ada yang mempromosikan pemaafan itu pasti agak menggeser kodratnya orang untuk saling tabrakan, untuk saling menjatuhkan. Ini yang punya pandangan kayak Thomas Hobbes dan kawan-kawan yang bilang bahwa naluri dasar manusia itu jelek, makanya perlu ada hukum. Nah, itu alasan yang keempat. Kenapa kok tidak memaafkan? Tidak alamiah Pak. Orang itu kalau dipukul ya secara alami pasti ingin balas mukul. Itu alami, meskipun ada kalanya ya memang karena nggak level, nggak berani. Yang mukul besar, yang dipukul kecil. Nah, itu kan jan-jannya sih pingin balas, tapi yo sudahlah dimaafkan saja. Nah, ini karena ya, nah, itu kan tidak alami sebenarnya. Alaminya jana ya pingin balas. Jadi kalau dipaksa memaafkan itu malah tidak alami. Yang alami itu ya tawuran. Karena manusia punya fitrah saling memangsa. Kan itu ada yang punya pandangan semacam itu. Oke. Jadi mengapa tidak memaafkan? Paling tidak ada 4 alasan. Terus ketika orang memaafkan, benar-benar memaafkan, maka ada 3 ranah yang terlibat: kognitif, afektif, dan behavior. Kadang disebut psikomotorik. Jadi akalnya juga memaafkan, batin rasanya juga memaafkan, perilakunya juga menunjukkan aktivitas memaafkan. Itu berarti benar-benar memaafkan. Jadi akalnya sudah bisa menerima, oh iya dia salah, dia keliru, harusnya dia tidak melakukan itu, tapi dia kan manusia biasa. Itu akalnya bunyi. Nanti rasanya juga bunyi, iyalah saya maafkan, kasihan dia, kasihan juga saya kalau lama-lama membenci, lama-lama saling marah. Itu afeksi. Behaviornya, perilakunya kemudian salaman, kemudian hidup bersama, kemudian saling menghargai, itu behavior. Berarti memang sudah memaafkan. Jadi kalau 3 ranah ini terlibat, tidak sekedar di mulut kayak tadi, berarti kita sudah benar-benar memaafkan. Kognitif, afektif, sama behavior. Perilaku kita menunjukkan memaafkan, batin kita memang memaafkan perbuatannya, dan akal kita memaklumi apa yang sudah dilakukan. Itu berarti kita sudah benar memaafkan. Memaafkan tapi behaviornya tidak begitu, masih lirik-lirikan, masih caci maki, ya berarti belum. Hatinya masih belum, ya saya maafkan tapi masih agak ganjel gimana ya kok, berarti belum. Akalnya juga masih, saya belum bisa menerima, perbuatanmu terlalu kejam padaku. Nah, itu berarti juga belum. Kalau 3-tiganya kombinasi kognisi, afeksi, behaviornya sudah memaafkan, itulah namanya memaafkan. Kalau belum ya memang sebenarnya masih berat. Dan tidak masalah, ada prosesnya, tidak bisa langsung. Oke, ini agak ngulang kayak tadi. Mengapa harus memaafkan? Ya depresi, marah, mencegah balas dendam, meningkatkan kualitas hubungan. Kadang-kadang kemarahan kita, ketika kita tidak mau memaafkan, itu yang terjadi rangkaian balas dendam. Saya mukul, kemudian
kamu ndak terima, kurang ajar aku dipukul, balas mukul. Loh kak, kamu balasnya 2 kali, tak balas lagi. Loh kamu, ya rangkaian kayak Amerika waktu diserang 911, ndak dimaafkan terorisnya, dikejar kemana-mana sampai ke Afghanistan, ke Irak. Akhirnya kan rangkaian kekerasannya nggak habis sampai sekarang. Jadi semuanya dibakar oleh kemarahan sampai hari ini. Jadi hati-hati, kemarahan kita, kebencian kita itu akan berangkai, melahirkan kemarahan baru, kebencian yang baru. Karena kamu caci maki dia, dia ganti caci maki kamu. Kamu balasnya lebih dahsyat, dia lebih dahsyat lagi. Kamu ngomong 1 jenis binatang, dia ngomong 3 jenis binatang. Ya kan? Jadi kamu ngomong 5 jenis, dia ngomong seluruh kebun binatang. Kamu ngomong, ya bisa begitu. Kamu maki dia, dia maki kamu. Kamu maki dia, ditambah kamu maki saudaranya. Dia maki kamu, tambah maki bapaknya, ibunya. Oh dasar mbahnya, oh dasar terus. Jadi ini rangkaian. Bisa sampai dosen-dosennya, bisa sampai kampus-kampusnya. Dasar mahasiswa Winteso, kampusnya kena, ya kan? Kampusnya sampai kena, nanti dosennya juga kena, semuanya bisa kena. Itu rangkaian, di situ pakai istilah rangkaian kezaliman, rangkaian. Ini berangkai loh, jangan salah. Tidak cuma melibatkan dirimu, maka maafkanlah kalau memang ada kemungkinan dimaafkan menurutmu, karena tidak bisa dipaksa. Maklumilah. Dan yang terakhir itu meningkatkan kebanggaan. Jangan salah loh, begitu kamu memaafkan, itu ada rasa bangga tersendiri. Ternyata aku ini kuat ya. Ternyata kamu punya harga sekarang. Menaikkan prestismu sendiri, kebanggaan dirimu. Ya rasakan sendiri kalau kamu nanti memaafkan. Biarlah engkau bahagia bersamanya, aku turut mendoakan. Nah itu kan, loh itu kan meningkatkan. Orang yang lihat, wah kamu baik sekali ya, kamu sudah begitu kamu masih mendoakan saja. Nah, itu ada kebanggaan diri. Oke. Terus sekarang prosesnya. Proses memaafkan itu yang jelas tadi ya, disengaja. Terus tidak bisa langsung, ongoing proses, butuh waktu. Bahkan dalam kasus tertentu perjuangannya sepanjang hidup. Ya kayak tadi, kamu dikhianati sekali, itu kan teringat terus. Ini kan anytime kamu berusaha untuk bertarung melawan ingatan bahwa kamu pernah dikhianati itu, meskipun kamu sudah memaafkan. Dan resikonya kamu harus bertarung terus untuk tidak lagi mengingat-ingat kesalahan dia padamu. Jadi memang butuh waktu, takes time. Bahkan bisa sepanjang hayat. Karena itu memaafkan bukan proses yang mudah. Kemudian permaafan juga sifatnya aktif, tidak pasif, tidak nunggu. Ya kapan-kapan kalau saya sadar saya maafkan, enggak. Kamu harus berusaha bergerak untuk memaafkan. Kalau nunggu sampai batinmu siap memaafkan, ya enggak siap-siap. Karena memang karakter kita, kalau ada orang salah ya memang ingin balas kayak tadi, bawaan. Maka jangan ditunggu sampai kamu siap memaafkan, tapi berusahalah untuk bisa memaafkan. Berjuanglah, meskipun tidak harus langsung. Kemarahan yang ada di dadamu taklukkanlah pelan-pelan. Tidak harus kesusu. Carikan dasar yang kuat, biar nggak sekedar ditutup-tutupi, tapi memang secara sadar dimaafkan. Karena kalau cuma ditutup-tutupi, pada saatnya bisa meledak. Tapi usahakan ya memaafkan yang benar. Maka itu sifatnya aktif, tidak pasif. Jadi memaafkan itu justru menunjukkan keaktifan, bukan menunggu orang minta maaf. Kemudian dari dalam,
Jadi bereskan dalam dulu, baru nanti ekspresi keluarnya bagus. Kalau di dalamnya belum beres, keluarnya ya ndak akan beres. Pura-pura saja. Kalau ketemu senyum tapi begitu lewat melirik, ya kan? Kalau ketemu ngomongnya enak-enak, di belakang ngomongnya jelek-jelek, berarti belum memaafkan. Maka bereskan dulu yang di dalam sini. Kalau masih belum ya ngomong, saya sedang berusaha untuk memaafkanmu, mohon maaf ya, ini masih perjuangan, kan biasa aja. Jadi aku sangat kecewa, aku sangat marah. Yo, berusaha aku memaklumi, tapi sampai hari ini masih belum sukses. Jadi bantulah perjuanganku. Nah, oke, semangat kan gitu. Kayak benteng Takeshi itu loh, kalau mau gerak itu, aku bisa kan gitu. Meskipun setelah itu kecemplung. Oke, kan biasanya gitu kan, mantep, teriak semangat, aku bisa. Tapi terus jatuh. Terus dan ya karena dalamnya berubah, nanti perilakunya berubah. Jadi ada proses panjangnya, nanti ada penjelasan detailnya. Ini loh prosesnya. Ini namanya teorinya Enright Model. Yang punya teori Robert Enright, dari bukunya Forgiveness is a Choice. Memaafkan itu pilihan. Itu hak kita, mau memaafkan atau tidak memaafkan. Ya, kalau kita mau memaafkan, nikmati manfaatnya. Dan kalau tidak mau memaafkan, ya nikmati juga beratnya menanggung kemarahan dan kebencian. Oke. Yuk, silahkan diminum dulu. Yang sudah habis boleh ngambil lagi kalau masih ada. Yang pertama, uncovering phase, fase membuka. Jadi di fase pertama ini, ungkapkanlah, pahamilah lukamu, sakitmu, kenalilah rasa marahmu, rasa kebencianmu. Ini penting. Banyak orang yang kadang-kadang marah dan bencinya itu dia juga tidak jelas. Kenapa kamu marah sama dia? Tidak tahu, saya lihat di WA itu banyak orang marah-marah ke dia, ya saya ikut-ikutan. Itu tidak jelas. Hubungannya apa dia sama kamu? Kok kamu ikut maki-maki dia? Itu tidak jelas. Kadang-kadang seolah-olah kamu ikut benci, ikut marah, padahal enggak, kamu enggak ada hubungan apa-apa. Cuma kamu share aja, biar WA-nya enggak sepi, Pak. Kadang-kadang kan begitu kamu. Itu uncovering phase. Kamu benci ke pacarmu itu loh misalnya, karena dia kawin sama orang lain. Itu sakitmu itu di mana? Alasannya apa kok kamu sakit itu? Karena dia mengkhianatimu, apa karena dia bahagia kawin lagi, kawin sama orang lain, apa dia? Itu kan harus jelas duduk persoalannya. Karena ini ngomong manusia itu tidak bisa ditebak. Fenomena yang sama, gejala yang sama tidak mengakibatkan efek yang sama. Ada yang ditinggal kawin nangis-nangis, ada yang ditinggal kawin ketawa-ketawa. Iya kan? Manusia bisa begitu. Pacarnya kawin, alhamdulillah aku bebas dari dia sekarang. Bisa begitu. Maka harus kamu kenali gejala dalam dirimu ini. Kan memang manusia nggak bisa ditebak. Mahasiswa itu ada yang dapat nilai A aja nggak ketawa sama sekali, biasa aja Pak. Nilai saya memang A semua loh. Gayanya ada yang kayak begitu. Itu manusia. Padahal temennya nilainya satu pun gak ada A-nya. Begitu dapat A mungkin orang ini senang, tapi temennya yang satu semua A. Jadi A tidak terlalu wow bagi dia. Nah itu kan
manusia, maka perlu fase khusus uncovering. Coba dibongkar kebencianmu itu loh. Kamu benci kenapa sih? Karena apa? Karena dia ngomongnya salah. Salah pada siapa? Terus hubungannya apa sama dirimu? Adakah yang dicederai dalam dirimu? Apakah pikiranmu? Apa terus kamu jadi ikut salah karena dia ngomong salah? Itu salahnya dia apa lemahnya kamu? Loh, itu kan harus dibongkar dulu. Marah-marahmu itu posisinya di mana? Untuk apa? Targetnya apa? Hubungannya apa? Alasannya cocok enggak kemarahan dan kebencianmu itu? Itu uncovering phase. Kalau memang sudah tegas, sudah jelas bahwa ya Pak, saya berhak marah karena kita pacaran sudah 3 tahun, kemana-mana berdua. Tiba-tiba ada yang lebih cakep, misalnya nggak dipacari langsung dikawini, ya misalnya, itu kan berkhianat pada saya Pak. Itu kan jelas duduk persoalannya. Gitu loh. Ya meskipun rasional, wong ada yang lebih cakep. Nah, loh iya kan. Loh ya kan rasional kalau ada yang lebih cakep. Oke, yang tidak rasional ada yang lebih jelek itu baru tidak rasional. Ada yang lebih cakep, ngambil yang lebih cakep itu rasional. Ya, bersyukurlah masih cerdas. Oke, baru setelah jelas duduk persoalannya masuk decision phase. Decision phase itu fase berpikir. Kira-kira layak ndak dimaafkan? Kalau saya maafkan, positifnya apa, negatifnya apa? Itu decision phase. Ini mulai menimbang-nimbang. Enaknya saya maafkan apa ndak ya? Kalau ndak saya maafkan, wong dia sudah kawin jelas sama orang lain. Emangnya aku mau nunggu? Emangnya aku masih mau sama dudanya apa jandanya? Nah itu kan mikir itu kan. Itu namanya decision phase. Mikir. Iyalah ngapain terus dia tak pikir terus, wong dia sudah sama orang lain, mestinya seneng-seneng sama orang lain. Sudahlah, di delete aja, Ctrl Alt Del. Iya, pokoknya di delete pokoknya. Bahkan dari recycle bin juga dibuang. Ya, pokoknya ya nanti kamu nulislah, ku buang namamu dari recycle bin. Jadi untuk mengembalikan butuh servis, tidak bisa lagi otomatis. Nah, itu decision phase. Masa menentukan, kamu mempertimbangkan kira-kira layak dimaafkan apa enggak. Kalau sudah, ya saya maafkan. Ngapain capek-capek aku mikir dia terus. Baru masuk ke work phase. Work phase ini malah kerja memaafkan. Iyalah saya maklumi, saya paham kamu milih yang lebih cakep. Alhamdulillah akalmu masih jalan. Ya, berarti kamu pinter. Ya saya dulu gak salah milih kamu meskipun kamu milih orang lain. Nah, itu work phase, kerja sekarang. Lebih melihat sisi positifnya. Ada yang pengalaman pribadi, Pak. Jadi orang yang mengecewakanmu sekarang sudah tidak kamu lihat lagi sebagai sosok yang menyakitimu. Sudut pandangnya sudah geser. Kamu lihat dia sebagai manusia biasa yang mungkin salah. Dia juga punya perspektif positif sendiri. Dan kamu berusaha memahami jalannya dia berpikir sampai kamu memaklumi. Oh ya pantes memang situasinya begitu. Nah, oke, saya maklum, saya maafkan. Sekarang kita jalan sendiri-sendiri, yaitu work phase. Aku tidak benci kamu, aku juga tidak marah lagi. Aku sekarang mau cari lagi yang lebih dari kamu. Ya. Oke, itu work phase, kerja. Terus biasanya ketika orang sudah memaafkan melalui fase work phase, ini
level spiritualnya agak naik, memasuki deepening phase. Dia muncul kebanggaan diri tadi, mulai paham, oh memang manusia itu begitu, oh memang orang itu bisa salah, bisa keliru, dan kita maafkan, karena mungkin besok aku yang butuh minta maaf. Itu deepening phase. Jadi uncovering phase, decision phase, work phase, deepening phase. Ini proses ketika orang memaafkan. Pahami lukamu, putuskan kamu mau memaafkan atau tidak. Kalau sudah kamu putuskan memaafkan, jalankan itu. Dan deepening phase, renungkan, perdalam, biar gak asal. Terus variabelnya sekarang. Untuk mendukung pemaafan, biasanya ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Di catatan saya ada 5. Yang pertama, empati. Empati itu kemampuan seseorang melakukan transposisi. Transposisi itu memposisikan dirinya di posisi orang yang diempati. Oh iya ya, kamu milih yang lain yang lebih cakep. Ya maklum sih, kalau aku sendiri dapat yang lebih cakep, kamu juga tak tinggal kok. Itu namanya empati. Bisa memposisikan diri di posisinya dia. Iyalah, paham, aku ngerti, aku sendiri juga gitu kok. Itu empati. Jadi kemampuan berempati itu menentukan orang bisa memaafkan apa enggak. Tapi kalau enggak bisa empati, biasanya agak berat. Oke, yang kedua, atribusi. Atribusi ini cara kita memandang, cara kita melabeli, mensifati pelaku dan kesalahannya. Salahnya apa? Gara-gara kesalahan ini kita pandang dia sebagai apa, itu menentukan pemaafan kita. Ada orang dengan kesalahan yang menurut orang lain kecil, tapi bagi orang tertentu ini kesalahan besar. Kamu jangan melecehkan temanku ini loh ya, karena saya kalau sama teman gak bisa ditawar. Tapi bagi yang lain, teman itu biasa, asal jangan melecehkan bapakku ya, asal jangan melecehkan kampusku, dosenku ya. Itu atribusi namanya, cara melihat pelaku dan kesalahannya. Ada yang kesalahan kecil, tapi bagi orang tertentu ini besar loh kesalahan ini. Ada yang kesalahan besar, bagi orang tertentu kecil. Ini juga berpengaruh dalam pemaafan. Oke, ada itu yang bikin kadang-kadang kita melihat banyak hal yang tidak rasional. Masa hanya gara-gara digituin aja sampai segitunya? Kita melihatnya sepele. Ada yang gara-gara uang 1.000, 2.000 sampai bunuh-bunuhan. Itu karena atribusi. Kalau kita melihatnya hanya uang 1.000, 2.000-nya, mungkin orang tidak jadi bunuh-bunuhan gara-gara itu. Tapi karena yang terlibat ini melabeli, misalnya dia melecehkan harga diriku, itu kan pelecehan harga diri, itu atribusi. Kalimatnya cuma itu, tapi bagi kamu, oh ini melecehkan agama, itu atribusi namanya. Oh ini melecehkan ulama, itu atribusi. Caramu melabeli orangnya atau kesalahannya. Kesalahannya itu, oh itu pelecehan ulama. Bagi orang lain pelecehan ulama mungkin luar biasa, tapi mungkin ada orang yang tidak menganggap luar biasa. Ulama itu orang yang hatinya luas, orang yang bisa menerima kondisi apapun dan sangat pemaaf. Tidak apa-apa mungkin kalau ada yang melecehkan, jangan-jangan ada yang begitu. Tapi bagi yang lain, oh ini luar biasa, ulama ini yang nuntun kita ya, yang menunjukkan kita ke jalan yang benar ya. Nah, ini atribusi namanya. Itu menentukan pemaafan apa enggak. Kenapa kemarin misalnya Ahok tidak dimaafkan? Bagi banyak orang kesalahannya Ahok itu luar biasa. Kenapa bisa begitu? Atribusi. Cara orang ngasih atribut, ngasih karakter, sifat pada kesalahan. Ya kayak tadi, bagi temenmu yang ini diselingkuhi itu biasa karena dia juga sering selingkuh. Tapi
Bagi temanmu yang satunya itu luar biasa karena dia setia. Nah, itu atribusi. Oke. Bahkan dalam beragama kadang-kadang begitu. Dengan orang sesama agama tapi beda kelompok lebih ganas dibandingkan kepada yang beda agama. Kan ada begitu. Itu atribusi. Cara menyikapi, cara melabeli. Oke, yang ketiga yang juga berpengaruh dalam pemaafan adalah tingkat luka. Ini sama ya, tingkat luka itu juga tergantung orangnya. Orang-orang yang ada yang sangat sensitif, ada yang sangat cuek. Ada yang kesalahan kecil bikin luka dalam, ada yang kesalahan besar tapi tidak bikin luka apa-apa. Ada, itu tingkat luka. Oke. Saya bisa menolerir kesalahan apapun, kayak dosen itu bilang, asal tidak plagiat. Nah, kalau sudah plagiat itu sudah luka dalam misalnya. Jadi saya tidak akan memaafkan. Nah, itu tingkat luka. Itu juga berpengaruh. Kemudian kepribadian orang. Orang tertentu sukar memaafkan, orang tertentu mudah memaafkan. Itu harus kita baca juga, ini berpengaruh juga. Ada orang yang gampang dendam. Disenggol dikit, marah. Jangankan disenggol, dilihat aja marah. Kan ada kan yang gitu, ngapain dia lihat kan gitu. Itu karakter, kepribadian, berpengaruh pasti dalam pemberian atau penolakan maaf. Yo, kalian baca sendiri diri kalian. Saya ini orang cenderung apa ya? Dan karakter itu bukan barang mati, bisa dilatih, bisa dibiasakan. Jangan menyerah dengan karakter. Mas, mbok jangan males-malesan. Saya itu sudah watek ya Pak, males ini Pak, ya susah. Tidak, bisa dibiasakan kok. Apapun kalau manusia itu bisa, itu istimewanya manusia yang diberikan oleh Allah. Segala kemampuan kita itu sebenarnya semuanya bersifat choice, pilihan. Kamu ingin apa aja sebenarnya bisa. Tinggal kamu biasakan. Jadi karakter juga begitu. Tidak ada karakter, Pak, saya itu aslinya introvert loh Pak, agak pendiam. Nggak. Kamu biasakan aja ekstrovert, ya nanti nggak pendiam lagi. Gampang. Pak, saya itu kok cerewet, ya gampang, nggak usah ngomong, sudah jadi pendiam. Oh ya kan? Tinggal diam kan sudah jadi pendiam. Dan biasakanlah di pendiam. Kayak katanya Burjo itu kan, habitnya diganti. Sudah selesai, dibiasakan. Nanti kepribadianmu akan berubah. Itu ketemunya di para filosof eksistensialis nanti kan, bahwa eksistensi kita yang bentuk. Yang kelima, kualitas hubungan. Ya kalau kualitas hubungan ya pastilah yang akrab sama kita, saudara, teman, mesti lebih mudah dimaafkan daripada orang lain sama sekali. Kan? Kamu jalan tiba-tiba ada yang mukul punggungmu, cuk gitu kan. Kalau orang lain langsung kamu tantang, kurang ajar menurut aku. Teman sendiri malah senyum-senyum salaman. Dimaafkan. Ketemu teman kan, saya ada teman kalau ketemu mesti njewet kuoras kali. Lama ndak ketemu itu. Padahal ya sakit beneran. Cuma karena teman ya sudah dimaafkan. Coba orang lain berani njewet gitu, wah, bisa tawuran. Jadi kualitas hubungan menentukan. Ya kayak kalian kalau pacaran kan sama pacarmu jiwit-jiwitan, itu kan langsung dimaafkan, toh enggak? Kamu bersalah padaku ini, kamu kan enggak. Kamu kan minta maaf enggak? Kan enggak begitu. Langsung dimaafkan. Hubungan menentukan. Yang dekat lebih mudah dimaafkan. Semakin jauh, semakin susah untuk dimaafkan. Sekarang kita ngomong level. Jadi maaf itu levelnya ada 6. Ini saya bilang tadi, saya sandingkan dengan keadilan biar jelas hubungannya keadilan dan pemaafan. Ini level paling rendah dari pemaafan, level 1.
Keadilannya jenisnya adalah punishment morality. Pemaafannya jenisnya revengeful forgiveness. Jadi di level pertama salah ya harus dihukum. Memaafkannya, kalau orang yang salah sudah dihukum, baru saya maafkan. Biar dia merasakan apa yang saya rasakan, baru saya terima. Itu jadi pokoknya harus dibalas dulu, baru saya maafkan. Ini level maaf paling rendah. Kalau kamu mengkhianatiku, aku juga akan berkhianat juga. Biar kita impas terus saya maafkan kamu. Nah, itu level paling rendah. Kamu mencurangiku, ya dihukum dulu. Atau rasakan sakit dicurangi, baru aku mau memaafkan. Nah, ini level paling rendah. Jadi memaafkannya bersyarat. Jadi level 1. Kita sering kayak gini. Jadi ya memang karakter kita seperti dibilang di awal itu kan, manusia sering ingin membalas orang yang menyakitinya. Biasanya, mbok sudah dimaafkan, ya saya maafkan, tapi dia harus merasakan sakit dulu seperti sakit yang aku rasakan. Nah, itu level paling rendah dari pemaafan. Lah kok enak, dia salah kok mau melenggang, saya yang korban ini loh. Nah, itu sebelum dia merasakan sakit seperti sakitku, aku tidak akan memaafkan. Level 1. Kalau mau naik kelas dikit, ada lebih kuat, level 2. Oke, ini nanti levelnya sampai 6. Level 2, keadilannya namanya individualism. Pemaafannya namanya conditional or restitutional forgiveness. Kalau ini minta dipulihkan, kalau tadi kan minta balas. Keadilannya adalah sesuatu, segala sesuatu ada timbal baliknya. Kalau engkau membantuku, aku akan membantumu. Itu teori keadilannya. Teori ini kalau diterjemahkan dalam pemaafan, ya oke, kamu saya maafkan, tapi rugiku harus dipulihkan. Kalau ada barang yang diambil, ya harus dikembalikan. Nah, itu level kedua. Jadi kondisional. Kalau tadi kan ingin balas, kalau ini tidak ingin balas, ingin situasinya dikembalikan seperti sebelum terjadinya peristiwa. Oke, kok kamu selingkuh? Ya sudah, kita putus, tidak apa-apa, tapi kembalikan kemarin aku neraktir habis 3 bulan. Ya, jangan salah kok. Antar jemput 1 bulan itu ya kira-kira habisnya. Nah, itu pemaafan level 2. Jadi ndak pengen balas selingkuh. Menurut saya selingkuh itu jelek, ndak ada balas-balasan, ya cuma kembalikan segala kerugian. Kemarin hadiah ulang tahun itu tak belikan apa, ya harganya sekian. Kemudian, ya kan sudah terlanjur rugi aku kan gitu. Nah, itu pemaafan level 2. Ingin dipulihkan situasinya, dikembalikan kalau ada yang berkurang. Nah, ini memaafkan level 2. Ini kayak beli rujak ya. Saya kemarin di Jawa Timur itu ada warung rujak, pedesnya sampai level 10. Dari pedas level 1, level 2, level 3 sampai level 10. Kapan-kapan kalian ke sana yang suka pedas. Cuma ini bukan pedas, tapi maaf, hanya sampai level 6. Level ketiga, level keadilannya namanya mutual interpersonal expectation. Pemaafannya namanya expectational forgiveness. Kalau ini tidak diputuskan sendiri,
terserah masyarakat. Kalau menurut orang lain dia harus dimaafkan, ya saya maafkan. Kalau menurut banyak orang pantasnya dia saya maafkan, ya saya maafkan. Ini melihat lingkungannya. Kalau masyarakatnya bilang lapor aja, ya dilaporkan. Banyak loh yang meminta saya melaporkan. Nah itu, ini level ketiga. Jadi kalau masyarakat minta dimaafkan, sudahlah maafkan saja. Kita kan sama-sama satu kampung, sama-sama bersaudara. Ya sudah saya maafkan. Kalau ini nunggu keputusan bersama. Kalau ada kesalahan, enaknya gimana? Nah itu nunggu kesepakatan insidental, kesepakatan sosial yang terjadi. Ini level 3. Saya maafkan kalau menurut orang-orang di sini yang kayak gini ini lebih baik dimaafkan. Misalnya di masjid sandal hilang. Oh ya kalau di masjid itu Pak biasanya memang sandalnya hilang, sudahlah dimaafkan saja. Daripada dicari juga susah ketemunya misalnya. Oh ya sudah saya maafkan. Ini level ini. Mungkin sebenarnya dia ingin nyari mengusut siapa yang ngambil sandal. Tapi konvensi yang ada di sini kalau cuma sandal yang hilang biasa aja lah Pak. Kecuali kalau motor, itu pun ya biasa aja lah Pak, sudah hilang aja. Ini kadang. Jadi ini level yang menunggu suara sosial, konvensi, kehidupan bersama. Kan di masyarakat tertentu ada yang sesuatu itu dianggap kesalahan, ada di masyarakat yang lain itu bukan kesalahan. Nah itu kayak di barat itu kalau anak sudah SMA meskipun tiap malam nginep sama pacarnya asal suka sama suka enggak masalah. Kalau di kita masalah. Jadi akhirnya kan nginepnya nunggu bapak ibunya enggak ada. Biar enggak ketahuan karena masalah. Nah itu konvensi di sini kalau ketahuan begitu ya problem. Nah itu sosial. Tapi kalau di barat dimaafkan. Jadi kalau versi orang barat ketemu anaknya tidur sama temennya padahal belum kawin, ini tadi dipaksa enggak kok. Oh ya sudah dimaafkan. Kalau di barat kan yang enggak boleh yang pemaksaan itu. Meskipun sama istrinya kalau pemaksaan bisa urusan polisi. Tapi kalau di sini kan agak jarang yang urusan polisi kalau suami istri. Tapi kalau di barat beda kulturnya. Itu kesepakatan sosial, konvensi di sana. Makanya kamu rugi jadi orang Indonesia. Oke. Coba kemarin kamu lahir di barat. Terus level 4. Iya. Kalau kamu di barat situasi semacam ini itu bisa berdua pulang ya ke kos-kosannya, nginep di rumah pacarnya kos-kosan enggak masalah. Asal suka sama suka. Kalau di sini kan enggak boleh, kamu nganter aja paling sampai depan kos-kosan. Itu pun jangan sampai ketahuan sama bapak kos. Karena kalau ketahuan bapak kos kan bapak kosnya, "Loh kemarin yang itu, sekarang kok yang ini?" Terus iya, yang bener yang mana sih, mesti gitu. Yang bener malah tidak pernah nganter. Oke. Level 4 sekarang. Keadilannya namanya social system and conscience. Pemaafannya lawful expectational forgiveness. Kalau level 4 ini urusannya hukum. Adil itu ya pokoknya yang sesuai dengan aturan hukum, adat. Pokoknya yang formal, aturan formal. Kalau memang salah harus dihukum, ya dihukum. Jadi kalau memang harus dimaafkan, aturannya memang begitu, ya saya maafkan. Undang-undangnya tidak ada Pak, dimaafkan saja, ya sudah saya maafkan. Itu level 4. Kalau agama menyuruh memaafkan, ya saya maafkanlah.
Jadi pokoknya manut undang-undangnya, manut hukumnya. Apakah hukum positif negara atau hukum-hukum agama. Kok suaminya kawin lagi, agama membolehkan Pak, oh ya sudah berarti saya maafkan. Iya, ini level 4, dasarnya hukum. Argumennya, loh kalau hukumnya dilanggar ya padahal hukum itu biar masyarakat teratur. Kalau hukum dilanggar ya alamat kacau. Maka pedomannya hukum. Kalau apa-apa dimaafkan nanti masyarakat bisa rusak. Nah, itu level 4. Nanti orang sembrono melakukan kesalahan sakkarepe dhewe. Itu level 4. Jadi social system and consciousness, lawful expectational forgiveness. Itu keadilan level 4. Ada keadilan dan pemaafan level 5. Level 5 ini yang disebut adil adalah yang selaras dengan nilai-nilai utama persaudaraan, kebebasan, kehidupan. Jadi keadilan di level 5 ini menganggap setiap orang itu pandangannya beda-beda. Setiap kelompok sosial yang benar dan yang salah beda-beda. Tapi di antara yang beda pasti ada yang sama. Nah, yang sama inilah yang harus dipedomani, yang dijadikan dasar. Yo, semua orang pasti sepakat bahwa kebersamaan itu penting, kebebasan itu penting, persaudaraan itu penting. Ini kan tidak ada yang bantah. Ini berarti nilai-nilai utama, meskipun orang berpikirnya beda-beda. Jadi pemaafannya adalah saya maafkan demi nilai-nilai tadi. Di level 5 ini, saya maafkan kamu biar hidup kita harmonis, memperjuangkan nilai harmoni. Saya maafkan kamu karena kita sesama muslim bersaudara, jadi biar tidak ada tawuran sesama saudara, saya maafkan. Nah, itu nilai, demi nilainya. Meskipun secara hukum kamu bisa saya tuntut, meskipun menurut masyarakat harusnya kamu tidak saya maafkan, tapi menurut saya lebih indah kalau kita saling memaafkan. Nah, itu demi nilai. Yang diperjuangkan nilai-nilainya. Nah, itu keadilan level 6. Jadi sudah lebih tinggi daripada sekedar hukum. Ada nilai yang diperjuangkan. Dan yang paling tinggi level pemaafan adalah pemaafan tanpa syarat. Jadi saya maafkan kamu karena kita manusia yang bisa dan sangat mungkin salah. Tidak ada syarat apa-apa. Ini pemaafan level 6. Saya tahu kamu salah, kamu minta maaf apa tidak minta maaf, saya maafkan. Nah, itu level 6. Ini paling tinggi, unconditional, tidak ada syaratnya. Istilahnya apa? Forgiveness as love. Kenapa saya maafkan? Karena aku cinta padamu. Yo, cinta bukan cinta kayak tadi loh ya, yang diselingkuhi, yang dianuin, enggak. Cinta yang murni, tidak ada pamrih. Kalau sama pacar kan cintanya ada pamrihnya. Loh iyalah, ya paling gampang pamrihnya kan pengen dibales. Aku suka kamu, kamu juga harus suka aku. Itu kan ada pamrihnya. Kalau kamu tidak suka aku, ya aku pilih ganti ke yang lain, kan begitu. Ini semacam negosiasi dagang sebenarnya. Aku ngasih sesuatu juga harus dapat sesuatu. Itu belum murni.
Yang murni itu yang tidak peduli dapat apa nggak dapat, tetap dicintai. Itu level 6. Maaf juga begitu. Kamu minta maaf apa enggak, saya maafkan. Kenapa? Karena kita manusia, titik. Aku mencintai semua orang. Nah, itu titik sudah. Ini levelnya tinggi. Agak susah diterapkan, tapi bisa diusahakan. Di titik-titik tertentu ada baiknya kita melihat seseorang di level manusia. Podo wonge, sama-sama manusianya. Lepaskan dari semua atribusi tadi. Dia orang mana, kelompoknya apa, pernah bersalah apa tidak padaku, dan seterusnya. Itu forgiveness. Maafkan di level manusia. Oke, jadi ada 6 level pemaafan. Terus, kalau tadi kan orang yang disalahi, sekarang kita bahas orang yang bersalah. Jangan keliru, orang yang bersalah juga butuh memaafkan dirinya sendiri. Kalau tidak, sama kayak orang yang tidak memaafkan, dia juga tidak akan bisa move on. Orang yang selalu merasa bersalah